Satu materi lagi saya akan sampaikan ringkas banget tapi penting ya insya Allah. Baik, sebagian teman-teman mungkin pernah mendapatkan materi ini dari saya ya, tapi yang sebagian mungkin belum ya. Ada tiga istilah yang perlu kita tahu juga nih ya, tiga istilah yang mungkin pernah kita dengar tapi belum tahu seperti apa sih perbedaannya atau maksudnya apa gitu ya. Ada istilah kiroat, riwayat, dan torik ya. Baik, sering di antara kita ya kaum muslimin ya ada sebuah ungkapan tulisan sama kok bacaannya berbeda gitu ya. Seperti itu. Seperti misalkan kita lagi dengar kaset Murotal ya, wadduha, wadduhe, atau wama adraka, wama adreka. Nah ini tulisannya sama kok bacanya berbeda. Jadi tiga istilah tadi yang saya merasa penting untuk menyampaikan kepada teman-teman sekalian agar setidaknya mengenal ya. Baik, ini. Yang pertama kiroat. Kiroat itu apa? Bacaan Al-Quran yang disandarkan kepada para imam kiroat yang jumlahnya ada 7 atau dikenal dengan istilah kiroat sab'ah ya, atau 10 juga ya, ya, atau kiroat 10 asyarah yaitu 10. Baik teman-teman, slide-nya apa sudah muncul belum ya? Bisa disampaikan? Belum Ustadz. Ustaz, Belum. Oh, berarti harus diulang dari awal ya. Ini saya stop dulu ya. Berarti kalau mau share-nya dari ulang. Nah, udah muncul belum? Belum Ustadz, masih muter. Oh, masih muter. Ini udah belum? belum. Ya, Alhamdulillah sudah. Udah. Oh, Belum penjelasannya Ustadz. belum penjelasannya ya. Jadi kiroat, Iya. retorik ya tadi ya. Ini tiga istilah yang penting banget sebagai istilah yang menurut saya perlu kita tahu juga ya. Biar nanti nggak ada ungkapan lagi tulisan sama kok bacanya berbeda. Emang bacaan Quran itu banyak atau ada beda-beda gimana sih? Nah, seperti itu ya. Baik, kiroat. Kiroat itu bacaan Al-Quran yang disandarkan kepada para imam kiroat yang jumlahnya ada 7. Ya, namanya kiroat sabah. Ya, sebagian kita pernah dengar kiroat sabah apaan sih gitu ya. Atau ada imam yang 10, kiroat asyarah. Jadi para ulama Quran terdahulu ya sudah menetapkan ya imam qiraat itu yang bacaannya nyambung ke Rasul itu yang jadi patokan kaum muslimin sampai sekarang itu ada 7, bahkan ada yang mengatakan 10 ya. Nah, kemudian apa itu riwayat? Riwayat itu adalah bacaan Al-Quran yang disandarkan kepada para murid-murid yang langsung atau tidak dari para imam qiraat. Mereka disebut para imam riwayat. Jumlahnya yang masyhur ada 2 imam dari setiap imam qiraat. Sehingga jumlahnya imam qiraat, imam riwayat itu ada 14 kalau imam qiraatnya 7. Kemudian 20 imam riwayat kalau yang 10 imam qiraat. Ya, saya pelan-pelan nih biar mudah dipahami ya. Jadi ibaratnya ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama ini mereka para imam yang jumlahnya 7 atau 10 ya. Ini para ulama kita, ya para ulama Quran kita sudah meneliti bahwa ternyata ada bacaan Al-Quran ya yang apa namanya, yang semua sanatnya nyambung ke Rasul ya itu dari para imam qiraat yang 7 orang dan ada juga 10 ternyata gitu ya. Nah, ketika diteliti lagi, ya, kan muridnya banyak nih, imam qiraat banyak ya, nggak 2 aja banyak. Tapi di antara murid-murid mereka, secara langsung atau tidak, ya, di generasi di bawahnya itu, ya, ternyata para ulama itu sepakat hanya 2 imam saja yang diambil, yang dianggap mewakili, ya, yang paling kuat bisa mewakili bacaan dari para imam qiraat itu. Jadi, yang 7 imam qiraat itu dipilih hanya dua muridnya saja, 2 imam riwayat. Ya, kalau yang Quran Asyarah, 10 imam qiraat, itu hanya diambil 2 juga, sehingga ada 20 imam. Ya. Nah,
bacaan imam kiroat, imam riwayat ini masing-masing ada bedanya, teman-teman sekalian, ya. Ada bedanya. Qurannya sama, tapi ada beberapa kata yang beda-beda gitu ya. Tapi perbedaan bacaan itu sudah ibaratnya sudah disertifikasi oleh Rasul, nggak masalah, ya. Nah, kemudian ada yang tingkatan ketiga namanya torik ya, yaitu bacaan Al-Quran yang disandarkan kepada orang yang mengambil bacaan dari para imam riwayat. Istilahnya jalur atau torik. Secara umum ada dua torik, asyatibiyah dan toyibatun nasyar. Ya. Baik dari level pertama, ya tingkatan imam kiroat itu ada bacaan yang berbeda, kemudian juga dari tingkatan murid-muridnya diri imam riwayat yang jumlahnya 14-20 ada yang berbeda juga bacaannya. Kemudian juga dari Torik ini, ya, Torik Asyatibiyah dan Thayyibatun Nasr juga ini juga ada perbedaan bacaan. Ya. Thayyibatun Nasr ini dia memuat banyak Torik ya, banyak Torik, puluhan Torik, bahkan lebih ya bisa jadi ya. Nah, ini yang saya merasa penting untuk menyampaikan kepada teman-teman sekalian, kulit luarnya aja, kita nggak sampai dalam insya Allah ya, agar kita bisa paling tidak tahu lah, oh ini ada yang ikut gambar-gambar ya. Boleh ini siapa anaknya ya ikut gambar-gambar ya. Ya, jadi teman-teman sekalian, istilah ini ya, kiroat riwayat Thawrik ini yang harus kita pahami, dan setiap bacaan mereka ada perbedaannya ya. Baik, ini poin pertama dulu, kita tahu istilahnya ya. Jadi hanya tiga tingkatan ini yang disepakati oleh para para ulama kita ya. Eh, ada tingkatan imam qiraat jumlahnya 7 atau 10 ya. Ini untuk menghapus coretannya gimana ya? Yang baik ya. Kemudian ada juga yang riwayat, yaitu jumlahnya 14 atau 20. Kemudian yang torik, ini ada dua torik. Nah, baik. Apa sih urgensi kita memahami ketiga istilah tersebut? Apa pentingnya? Agar kita mengetahui bahwa ada banyak variasi bacaan Al-Quran yang tersambung ke Rasulullah SAW. Ya. Dan perbedaan itu semuanya sudah disertifikasi, sudah dilegalisasi oleh Rasul SAW. Ya. Kenapa bisa berbeda? Karena bisa jadi satu kaum dengan kaum yang itu berbeda dalam pengucapan. Ya, ada yang susah mengucapin huruf sod, bisanya dengan sin. Ketika dilaporkan pada Rasul, boleh, ya nggak masalah. Ya, jadi setiap perbedaan bacaan itu dilaporkan kepada Rasul, ketika nggak masalah, boleh, yaitu menjadi sebuah bacaan yang sah, gitu ya. Baik, ini gambaran umumnya ya. Jadi ini ada 7 imam qiraat. Ya, ini nama-namanya ya. Imam Nafi, ini kita ambil 7 ya. Imam Nafi, Imam Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir Asyami, kemudian Imam Asim, Hamzah, Al-Kisai. Ya. Nah, bacaan yang kita pakai sehari-hari dan kebanyakan kaum muslim praktekkan adalah itu qiraatnya Imam Asim ya. Kemudian kan masing-masing punya dua imam nih yang dipilih, ya kan? Ya, yang dipilih para ulama hanya dua imam saja masing-masing ya. Nah, karena bacaan kita Imam Asim, ya Imam Asim, ya kiraatnya, maka Imam Asim ini punya dua murid, ya, Imam Hafiz dan Imam Syu'bah, ya. Nah, bacaan kita, teman-teman sekalian ini, yang kita pakai sehari adalah Imam Hafiz, ya, bacaan Imam Hafiz. Nah, ini kan tadi kan sudah saya katakan bahwasannya juga ada dua torik ya secara umum ya, ya torik apa namanya, Thayyibatun Nasr dengan torik As-Satibiyah. Nah, kita ini toriknya, ya, jalurnya As-Satibiyah. Ya, jadi bacaan Al-Quran kita yang kita pelajari, yang kita baca sehari-hari, itu memakai qiraatnya Imam Asim, lewat Imam Hafaz dan Thoriknya As-Satibiyah. Ya, ini untuk pengenalan saja agar nanti apa namanya, bahkan sebagian buku-buku tajwid itu sekarang sudah ditulis ya,
ya ditulis dari awal. Buku tajwid ini memakai riwayat Imam Hafiz an Asim, Thoriknya Syatibiyah. Ini beberapa contoh ya, contoh perbedaan bacaan antara Imam Qiraat, riwayat, dan Thorik. Contoh di levelnya Qiraat, Al-Fatihah ayat pertama misalkan. Imam Asim, ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Imam Nafi, qiraat yang lain, ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Nanti bedanya di ayat ketujuh. Kalau ayat ketujuh nih bacaan kita sehari-hari itu satu nafas. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ayat ketujuh. Tapi kalau misalkan yang imam yang lain, misalkan contoh Imam Nafi ya, itu ayat ketujuhnya adalah ayat ke-6-nya siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ayat ke-7 ya. Sama-sama jumlahnya 7 tapi perbedaan letak apa namanya posisi ayatnya bacaannya. Ini contoh. Kemudian di levelnya yang kedua nih, levelnya Imam Riwayat, contoh perbedaannya ya. Misalkan pada kata-kata tazakkarun. Ya, ini saya bawakan Imam Hafiz ya, bacaan kita sehari-hari ya. Tazakkarun, biasa aja tazakkarun. Tapi kalau Imam Syu'bah ini ya, muridnya Imam Asim juga, itu bacanya bukan tazakkarun tapi tazakkarun. Zalnya pakai tasdid ya. Kemudian contoh perbedaan di levelnya Torik ya, misalkan di ayat pertama Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau Imam Hafiz ya bacaan kita sehari-hari ya, ini contohnya, ini nggak ada masalah, biasa aja panjang. Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau nanti ya di Torik yang Thayyibatun Nasyr itu iyanya dibaca 2 harokat, bukan 4 atau 5. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Nah, ini contoh sebagai gambaran. Nah, artinya teman-teman sekalian bahwa dengan materi ini mudah-mudahan kita tidak begitu apa namanya, tidak begitu kaget nanti kalau ada tersebar video-video bacaannya kok beda ya. Ini kok bacanya begini, tulisannya begini. Kita nggak, paling nggak kita nggak kaget ya. Kalau ternyata memang bacaannya memang banyak variasinya. Dan semua bacaan itu insya Allah sudah tersertifikasi, sudah dilegalisasi oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan itu ada belajarnya gitu ya. Kita ini hanya pengenalan saja ya. Tentu kita nggak belajar sampai dalam banget ya. Ini hanya mengenalkan saja biar nanti teman-teman sekalian tidak apa namanya, tidak asing lagi dengan istilah qiraat, riwayat, dan torik ya. Dan juga oh ternyata ada perbedaan-perbedaannya dan semua insya Allah bisa diterima gitu ya. Baik, nah ini riwayat yang dipakai oleh kebaikan kaum muslimin. Ya, jadi nanti yang kita pelajari pun ya itu kaidah-kaidah tajwid riwayat Imam Hafiz an Asim, Thoriknya Syatibiyah, seperti itu ya. Nah, jadi ini teman-teman yang belum tahu barangkali kita pakai riwayat apa ya? Kita riwayatnya yang dipakai kebanyakan kaum muslimin dan juga kita kebanyakan ini adalah riwayat Imam Hafiz an Asim, Thoriknya Syatibiyah ya. Nanti kalau ada dengar bacaan yang beda-beda di YouTube ya, atau kita sholat di masjid tertentu ya, itu imamnya pakai bacanya berbeda. Nah, itu perlu kita cek lagi. Bisa jadi memang pakai riwayat yang lain atau toriknya lain. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, teman-teman sekalian. Sampai di sini kajian kita 2 materi ya, yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, bisa memberikan pencerahan buat kita. Tentunya kurang puas ya, karena memang kami sengaja memberikan ringkasannya agar lebih mudah dipahami ya, dan sebagai pengantar saja sebelum kita masuk nanti ke materi-materi tajwid berikutnya ya. Baik teman-teman sekalian, barangkali ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Nanti untuk pertanyaan bisa di link grup atau sudah ada juga di chat ya ini ya. Ada chatnya nih, nanti bisa diisi di Google Form-nya. Baik, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz. Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Wah, Jazakallah khairan kasiran Ustaz. ya, Kom. Saya tutup ya. Iya Pak Ya, Ustadz. Pak Ustadz. Makasih Ustadz. Ya. Silakan, Ustaz.